Pantaskah yang namanya Tuhan dikalahkan oleh makhluknya? Bismillahirrahmanirrahim. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bisa ditangkap, disiksa, dan disalib oleh tentara Romawi? Pantaskah Tuhan kalah oleh ciptaannya sendiri? Ataukah selama ini kita salah memahami siapa sebenarnya Tuhan itu? Tidak pernah Yesus mengajarkan Allah itu 3 dalam 1. Kalau kita mengakui sebagai pengikut Yesus, ya, kita maka akan mengikuti apa yang seperti Yesus sampaikan. Allah itu esa, bukan 3 dalam 1. Nah, coba saya mau ajak Anda berpikir juga sedikit. Kira-kira nih, menurut pemikiran Anda, ya, pantaskah yang namanya Tuhan dikalahkan oleh makhluknya? Gimana Ustaz? Ulang. Ini, menurut Anda wajar nggak? Bisa nggak Tuhan itu kalah dengan makhluknya? Ya tidak mungkin lah. Karena Tuhan menciptakan Tidak kita. mungkin. Ya. Tidak mungkin, ya. Lalu kenapa Yesus kalah dengan tentara Romawi? Kan Yesus Tuhan toh. Nah begini. Ya. Seandainya Ustadz ya, Yesus tuh bisa saja membunuh semua tentara, ratusan tentara pun Yesus bisa. Tapi misinya Yesus, kedatangan Yesus itu kan untuk menyelamatkan, menebus dosa manusia. Nah, kalau seandainya dia tidak mati, dia tidak dibunuh, bagaimana dosa manusia ditebus, Ustaz? Nah, dari situlah ia menyerahkan dirinya, ia mati dibunuh supaya dosa manusia ditebus, dihapus, Ustaz. Seperti itu. Mati dibunuh berarti Tuhan dibunuh ciptaannya gitu. Iya, kan Yesus kan. Waduh. Ini Ustaz, Yesus kan sudah menjadi manusia. Bingung saya. Tuhan dibunuh ciptaannya gitu. Begini, Yesus itu kan sudah menjadi manusia nih. Manusia seperti kita nih. Nah, Yesus kalau mau dibilang secara logika ya bagaimana ya Ustadz ya. Tapi memang kedatangan Yesus itu sudah tertulis sih sebenarnya. Sudah tertulis dalam kitab. Nah, jadi mau kita secara akal sehat juga kita mengimani saja karena kedatangan Yesus itu memang tujuannya untuk menebus dosa manusia, untuk datang untuk menebus dosa Ustadz. Kalau seandainya Yesus melawan, Yesus bisa saja Yesus melawan, bisa saja Yesus membunuh orang, atau bisa. Tapi kembali lagi ajaran-ajaran Yesus nih. Kembali lagi ke ajaran-ajaran Yesus. Sedangkan saat waktu Yesus ditangkap, kita lihat saja waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani ya. Satu rasulnya itu Petrus memotong memotong telinga pasukan itu. Tetapi Yesus berkata, jangan. Yesus mengembalikan lagi telinganya seperti semula. Berarti di situ sudah tahu bahwa ajaran Yesus itu tidak boleh membalas kejahatan. Karena Yesus datang itu tujuannya untuk menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan. Itulah yang iman kami yang dipetik Ustaz. Mbaknya ada Alkitab nggak di situ? Kalau Alkitab saya ada di kantor. Oh, di kantor, baik. Saya bukakan ya, tapi lewat HP boleh? Ya, siap Ustaz. Percayakah Anda kalau Yesus itu ngajarin membunuh? Kenapa, Ustaz? Yesus ngajarin membunuh. Saya tidak percaya, Ustaz. Setahu saya. Nanti Anda buka ya. Ya. Lukas 19. Nomor 27. Ya. Nih, kata
Yesus, akan tetapi semua seterupu ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Dan nih, di depan mataku. Oh. Coba dari atas, Ustaz, saya lihat. Perikopnya apa? Perikopnya apa, Ustaz? Ya, serius. Bentar. Perumpamaan tentang uang mina. Ini perumpamaannya di sini nih. Ya. Beberapa. Nah, ini lalu perkataan Yesus menjelaskan gitu. Menjelaskan semuanya. Nah, lalu kata Yesus, kalaunya tidak mau, ya aku menjadi rajanya, maka tuh. Nah sekarang begini Ustadz, itu kan dari kitab itu menerangkan dari atas topiknya itu kan perumpamaan tentang uang mina ya. Ya, itu Yesus hanya mengatakan perumpamaan, bukan dalam hal ini lebih baik Anda baca dulu. Perumpamaan uang minanya yang perumpamaan, uang minanya udah dibahas Yesus di sini. ya. Tapi ini bukan perumpamaan yang bawahnya ini. Nah, tuh. Anda bisa baca di atas Yesus sudah menjelaskan uang mina. Jalan ceritanya Yesus menjelaskan semuanya nih. Uang minanya udah lewat tadi dia jelaskan. Ya, itu kan dalam satu perikop Ustadz. Itu dalam satu perikop bacaan. Ya kan tidak dibagi-bagi. Itu Ustadz ambil kan di tengahnya kata Yesus. Berarti itu perumpamaan yang terhubung dari atas ke bawah. Coba kalau perumpamaan uang kita menyambungkan saja ya dari perumpamaannya di atas. Berarti Yesus itu mengatakan itu sebagai perumpamaan saja, bukan Yesus mau menyuruh orang untuk membunuh, tidak. Karena yang setahu saya ya Ustadz ya, Yesus itu mengajarkan tentang kasih. Karena satu yang paling saya rasa sampai sekarang tuh Yesus pernah katakan, kalau ada saudaramu atau orang menampar pipi kirimu, kasihlah pipi kananmu. Berarti perumpamaan Yesus, ajaran Yesus itu tentang kasih. Itu loh Ustadz. Tapi kalau tentang itu lebih baik mbaknya gini, mbaknya gini baca lagi nanti ya, karena ini bukan perumpamaannya sampai sini nih, makanya nih tandanya habis sudah, makanya ditutup Yesus. Akan tetapi kata Yesus, semua seterupu ini. Nanti mbaknya baca aja gitu ya, di Lukas 19 nih, ingatin Lukas 19 nomor 20. Saya nggak mengada-ada, silakan Anda pahami. Terus gini, satu lagi nih, coba saya bukakan lagi ayat Anda ya. Betul nggak Yesus itu punya Tuhan, Mbak? Nih Matius 11 ya. Oke? Nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti di sini Yesus punya Tuhan, betul? Ya, Allah Bapa. Yesus Allah Tuhan. Jadi ceritanya Tuhan punya Tuhan gitu. Begini, Yesus itu kan dari anak berarti dia tidak mungkin melanggar Allah, melanggar Bapaknya. Jadi dia adalah perantara umat manusia kepada Bapaknya di surga. Maksudnya begini, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Dia tidak mau bahwa dia tuh dikatakan Allah. Dia memang Tuhan, tapi ada Bapaknya yang lebih tinggi, Bapaknya di surga. Ya. Itu Ustaz. Artinya kan penjelasan Anda itu Tuhan mempunyai Tuhan, betul?
Bukan Tuhan mempunyai Tuhan, Ustadz. Maksudnya Gimana? Kata-kata ada tadi Yesus itu Tuhan, kan gitu. Ternyata Yesus punya Tuhan lagi nih. bukan begitu, bukan. Yesus itu kan Allah, anak Allah nih, kayak kita. Kayak contoh ya, manusia. Saya punya bapak. Nah, kalau orang izin barang bapak saya, bilang, Mbak, tolong aku minta pinjam barang ini, barang papamu. Terus pasti kan saya bilang, ya ngomong sama papa saya, karena itu barangnya papa saya. Sama seperti Yesus. Yesus seperti itu. Saya tanya, Contohnya saya saja, tanya gini Bang, ya. dulu, Mbak. Logikanya saja, Bang, seperti itu. Iya. Anak sama bapak, berarti Yesus tuh sama bapaknya di atas. Iya. Tuh, Bang. Jadi gini, Mbak. Jadi begini, saya mau tanya dulu, Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan? Tuhan. Ya. Nah, Bapak ini Tuhan atau bukan? Bapak itu Allah. Ya, Tuhan atau bukan? Kalau mau dibilang Tuhan, tidak, Allah dia. Lah, ini kata Yesus Bapak itu Tuhan. Iya. Nah, jadi Yesus ini Tuhan, Bapak ini Tuhan, ada berapa Tuhan, Mbak? Ya itulah makanya Ustadz saya bilang kalau memang logikanya kita manusia ini memang tidak maksudnya untuk kita manusia ini tidak bisa dijangkau ya. Allah ini kan maha tinggi. Jadi mau dibilang apa ya? Mau bilang di apa ya Ustadz ya? Ya seperti itulah Allah tuh ada 3 pribadi yang menurut saya tahu lah Ustadz, dari saya SD ajaran Katolik ini yang saya tahu dari kami sekolah ini ya, ajaran itu ya memang Allah tuh ada 3, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah itu satu, cuman ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi, sebagai Allah, sebagai Putra, sebagai Roh Kudus, gitu. Baik. Ini itu doktrin Katolik saya tahu, Mbak. Ya. Yang saya pertanyakan nih di dalam Bible Anda, menurut pemahaman Anda, Yesus ini Tuhan atau bukan? Kata Anda Tuhan, betul? Ya. Nah, di sini ada juga Bapak. Bapak ini adalah Tuhan, kata Yesus. Bapak ini Tuhan, betul nggak? Ya. Nah, jadi di sini ada berapa Tuhan? Ya satu Tuhan aja. Lah, kan ada Yesus Tuhan dan Bapa juga Tuhan. Kenapa satu aja Tuhannya? Kan tadi sudah saya bilang Ada satu 2. Allah. Tadi kan saya sudah bilang Bang, satu Allah 3 pribadi, Ustaz. Waduh. Makanya Nggak pernah mau Yesus dibilang- ngajarin Ini, kayak gitu. mau dibilang secara logika manusia sih memang kita kadang orang bilang mumet, maksudnya muter-muter kita nggak ngerti, tapi memang itu sudah yang terjadi, yang kami tahu itulah Ustaz. Makanya saya cuma meluruskan saja. Gini Mbak, saya berpesan kepada Anda ya. Ya. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik, Yesus tidak pernah mengenal Katolik, dan Yesus tidak pernah sama sekali menyuruh jadi Katolik, dan Yesus tidak pernah menyuruh ke gereja. Saya harap Anda pelajari kitab Anda sesuai yang dikatakan oleh Yesus gitu. Bukan yang dikatakan oleh gereja Anda atau dikatakan oleh pendeta Anda. Karena ajaran Katolik dengan ajaran Yesus itu antara langit dan bumi, kebalikannya masalahnya. Nah, saya udah baca di sini di Alkitab Anda. Makanya ketika saya bertanya kepada Anda, kan bingung jadinya gitu. Ada berapa Tuhan? Padahal Yesus mengajarkan dalam Markus 12 tuh, ya nomor 29. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Yesus, kalau kamu mau ingin hidup yang kekal, maka akui dia bukan Tuhan. Tuh, di Yohanes 17 nomor 8. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah. Bukan 3 dalam 1. Satu-satunya Allah yang benar.
dan mengenal Yesus sebagai hambanya, sebagai utusannya. Atau gak patut kalau kita katakan bahwa Tuhan punya Tuhan, gak patut kayak gitu. Tuhan itu maha segalanya. Itu adalah sesuatu yang salah dalam konsep yang Anda pelajari di gereja Anda. Gitu. Oke, Bang. Saya bukan ini. Bukan apa ya, Mbak ya? Bukan menyuruh Anda jadi apa, bukan. Maksud saya ini baik pelajari kitab Anda gitu. Apa yang dikatakan Yesus, itulah yang Anda ikuti. Karena jujur aja Mbak, ketika saya membaca kitab Anda nih, ya, di dalam Matius 7, malah orang yang menuhankan Yesus, yang menyebut Yesus itu Tuhan, dan yang memakai nama Yesus, itu akan diusir oleh Yesus. Kalau Anda mau, buka Matius nih coba saya bacakan buat Anda nih. Karena jauh ajaran Katolik dengan ajaran Yesus. Nih, mari kita baca ya Mbak ya. Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang, ya, ini setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Di sini siapa yang menyebut Yesus Tuhan? Agamanya apa? Pasti Kristen dan Katolik, nggak mungkin Islam, gitu. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada nggak kehendak Bapak ini agar Anda menyembah Yesus? Gak pernah ada. Ada gak kehendak Bapa di sorga itu agar Yesus itu disalibkan? Gak pernah ada. Gak pernah ada Bapa yang di sorga menyuruh agar manusia menyembah dan menuhankan Yesus. Gak pernah ada. Mari lanjut nih. Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Di Kristen dan Katolik nih yang manggil Yesus Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, kata orang Kristen dan Katolik, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lalu apa jawaban Yesus? Nih jawaban Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, yang menuhankan Yesus dan memanggil Yesus itu Tuhan, maka nanti di hari akhir akan diusir oleh Yesus itu sendiri, Bang. Ya, itu. Gitu. Yesus berkata itu kepada orang-orang Farisi. Itu kepada orang-orang. Baca dulu, bukan Farisi itu. Matius 7. Nanti salah konteks Anda. Matius 7 dari 15. Bukan masalah orang Farisi. Ya, itu kan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia mengatakan itu. Iya. Tapi kalau orang yang percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya akan Yesus, ya itu aja, Bang Ustaz. Itu aja. Betul. Itu saya hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh Yesus, Mbak. Bukannya untuk memaksa Anda masuk Islam, enggak. Ya. Tapi saya menyuruh Anda untuk belajar dan memikirkan. Kalau Anda betul-betul mengikuti Yesus, maka ikuti kata-kata Yesus. Kalau kata Yesus sembahlah Allah, maka sembah Allah, jangan sembah Yesusnya. Terus kalau kita mengaku pengikut Yesus, Yesus mempunyai adat di hari ke-8, dia sunat, maka laki-laki wajib bersunat kayak Yesus. Terus kalau Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi selama dia diutus, gak perlu kita makan babi. Terus kalau Yesus mencontohkan minta kepada Bapa dengan cara sujud, lalu berdoa, angkat tangan, gitu, maka kita tiru, kita juga sujud, lalu berdoa. Gitu. Jadi kalau kita ngaku pengikut Yesus, bagaimana Yesus hidup, kita ikuti gitu.
Ustadz, selain disunat, Yesus juga dibaptis Iya. di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis. Iya. Ya, tapi ada Yesus yang juga Yesus dibaptis. membaptis orang. Gak pernah ada. Baptis itu adalah penyucian. Memangnya salah apa kalau Yesus dibaptis? Punya salah apa Yesus dibaptis? Coba. Nah, begini Ustadz, yang kita kembali lagi ke tadi yang saya bilang ya Ustadz, yang tadi bilang Yesus disunat, terus Yesus tidak makan babi. Ya memang karena Yesus itu berada di zamannya orang Yahudi yang mentaati hukum Taurat. Jadi Yesus mengikuti orang Yahudi, adat istiadat orang Yahudi. Waktu itu kan waktu itu ya tidak ada agamanya belum ada itu, masih hukum Taurat. Ada agama yang diajarkan oleh Yesus. Ya maksudnya kan belum ada kita Katolik, Kristen, belum ada itu. Coba Anda buka Matius 5 nomor 20. Nih saya bacakan sama Anda. Ada agama yang dibawa Yesus. Nih, kata Yesus, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Di sini kata Yesus, jika hidup keagamaanmu. Ini dia ngomong sama murid-muridnya. Itu Matius kan, Bang? Sama murid-muridnya. Iya, Matius 5. Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya. Kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar ya, tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat, maka kamu nggak akan masuk surga, kata Yesus. Jadi agama apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya nih? Itu Injil Perjanjian Baru, iya kan, Ustadz? Nggak, agamanya apa yang dibawa Yesus? Kalau Yesus sih dulu ikut ini hukum Taurat. Ini ada Yesus bawa agama. Dia ngomong sama muridnya, jika hidup keagamaanmu. Itu kan sesudah Yesus mati kan? Injil Matius itu. Enggak. Kita suci Masih ada Yesus waktu Yesus ada diutus di Nazaret. Apa ya agama yang dibawa Yesus? Ya saya kurang paham itu ya Ustaz. Makanya selidiki Mbak. Itulah pesan saya kepada Anda ya, selidiki ya. Mari ikuti Yesus gitu. Jangan percaya dengan doktrin Katolik Anda atau atau pastor Anda doang gitu. Karena apa? Saya sudah bilang sama Anda, Yesus tidak mengenal Katolik, Yesus tidak memerintahkan jadi Katolik, dan Yesus tidak pernah mengajari Katolik. Gitu. Itu aja sih poin dari diskusi kita malam hari ini gitu.